Halo guys, Nelson di sini. Dan kali ini adalah pembahasannya sedikit berbeda ya. Ini pertama kalinya mungkin di channel ini aku membahas untuk MacBook. Akhirnya aku memilih MacBook Pro M1. Jadi sebenarnya sebelumnya ini aku menggunakan MacBook Pro yang 2018 ya, quad core. Jadi ini ada 4 sebenarnya. Ada 4 Thunderbolt dan ini sudah quad core i5, semuanya oke lah di sini. Lalu mulai aku ada sedikit masalah nih. Contoh misalnya aku mulai banyak buka aplikasi. Lalu untuk aku edit video ini dengan Final Cut Pro ya. Sudah dengan Final Cut Pro aku ke 4K sedikit agak lemot lah untuk penggunaannya. Jadi aku mulai memikir-mikir dan sebenarnya aku ingin menunggu untuk MacBook Pro yang terbaru ya. Dengan 14 inch dan 16 inch. Hanya saja karena kemarin rumornya itu telah keluar dan aku telah baca semua. Dan kemungkinan juga itu yang benar ya. Aku jadinya memutuskan dan lebih yakin untuk membeli MacBook Pro yang M1 yang keluar di akhir tahun 2020. Baik, sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng dan follow Instagramku @nhtechid. Jadi memang MacBook Pro ini sedikit kontroversi lah untuk awalnya dengan perubahan dari Apple Silicon ya, dengan Apple M1. Dan jujur untuk aku sendiri, aku modelnya kalau untuk HP mungkin terbaru aku review nggak masalah, aku gunakan dan tidak ada masalah ya. Tapi untuk laptop aku agak takut karena biasanya menggunakan Intel, AMD, lalu menggunakan Apple Silicon. Aku jadinya menunggu kurang lebih sekitar 1-2 bulan ya. Jadi sebenarnya untuk mulai masuk di Indonesia sekitar bulan Desember. Kemarin itu sudah mulai banyak. Tapi aku menunggu untuk dengan review-review yang lebih banyak dan lebih meyakinkan untuk aku sendiri. Tapi sebenarnya ya seperti yang aku katakan sebelumnya adalah aku menunggu untuk 14 inch yang terbaru. Tapi karena rumor-rumor yang beredar itu sudah menurutku kurang sreg ya aku sendiri. Dan harganya juga pasti akan jauh lebih mahal. Jadi menurutku untuk workflowku untuk MacBook Pro yang base ini, yang M1 chip ini menurutku sudah sangat cukup lah. Dan kali ini sih aku pilih yang 8GB ya RAM-nya dan 512GB storage untuk SSD-nya. Jadi sedikit aku akan memberikan unboxing MacBook Pro M1. Baik, sedikit unboxing nih dari MacBook Pro M1. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan yang 2020 ya boxnya. Jadi yang MacBook Pro di sini ada black pill-nya, di sini langsung untuk di sini ada tipenya. Jadi 8GB memori, aku pilih yang 512 ya supaya aman. Jadi ini ada 2 Thunderbolt. Jadi memang ini 2 Thunderbolt serinya. Dan USB-C ya, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, semuanya sudah masuk di 13 inch MacBook Pro yang M1. Dan di sini memang kita lihat ini ada 8C GPU dan 8C CPU. Jadi oke, mari kita buka dengan black pill-nya dulu. Ya, seperti ini langsung. Jadi di sini langsung sih kita pasti langsung dapat MacBook Pro-nya persis seperti MacBook Pro yang biasa. Jadi aku sisihkan. Yap, MacBook Pro sama ya. Jadi yang 2018 dan 2020, 2016 sih. 2016 ke atas sama, 2 Thunderbolt. Di sini ada untuk earphone-nya aja, untuk kabel jack sebenarnya. Aku sisihkan terlebih dahulu. Di sini dapat USB-C, USB-C. Ini biasa ya, USB-C, USB-C. Buku panduan dan langsung dapat dari kotaknya charger untuk MacBook Pro. Jadi sama persis sih, USB-C sama sih untuk MacBook Pro yang 13 inch semuanya adapternya sama, tidak masalah. Lalu di dalam bukunya ini ada apa aja ya. Jadi untuk MacBook Pro ya seperti biasa lah sama. Jadi intinya, dan kalau kalian perhatikan Thunderbolt atau USB 4 ini karena memang Thunderbolt ini untuk Intel biasanya. Jadi kita ngomongnya USB 4 tapi sebenarnya sama untuk kecepatannya. Stikernya dapat 2. Jadi warna space gray dapat space gray. Oke, jadi ini MacBook Pro. Buka. MacBook Pro M1. Langsung ya. Yes, seperti ini. Jadi untuk kalian bisa perhatikan di sini, untuk keyboardnya ini Magic Keyboard ya. Jadi lebih oke Magic Keyboard.
Dibandingkan sebelumnya, kalau yang di sebelum 2020 ininya kan butterfly, jadi lebih enak Magic Keyboard yang biasa. Ini sama touch bar sampai 2020, dan ini ada escape untuk button key-nya, dan ini untuk power button dan touch ID. Jadi langsung seperti ini, aku setting terlebih dahulu untuk MacBook Pro 13 inch ini. Baik, jadi akhirnya ini MacBook Pro M1 tidak berbeda, hanya saja yang berbeda karena ini yang base model ya untuk MacBook Pro-nya. Jadi hanya ada 2 Thunderbolt sih, yang kiri aja, lalu yang kanannya tidak masalah, hanya 1 untuk kabel jack. Dan untuk overall sih, seperti yang aku katakan untuk workflow-ku tidak masalah. Kadang aku konekkan satu ke HDMI dan juga charger, yang satunya aku konekkan ke SSD storage. Dan sebelumnya aku juga menggunakan yang 2018 ini 256 GB storage. Dan ini tidak masalah ya, karena aku menggunakan external SSD. Lalu yang kedua, aku ada langganan untuk OneDrive, Microsoft OneDrive untuk cloud storage, karena menggunakan Office 365, jadi tidak masalah sebenarnya. Tapi karena aku ingin mengurangi menggunakan external storage, jadi aku lebih baik untuk 512 GB dulu untuk editing video. Kalau misalnya sudah mulai penuh, baru aku mulai pindahkan ke SSD external storage. Jadi overall seperti yang kalian lihat ini tidak ada perbedaan ya. Jadi untuk masalah fisik semuanya sama. Jadi kalau misalnya kalian ingin yang berubah, misalnya kalian merasa bahwa aku ingin beli MacBook baru dan dengan body yang baru, kalian tunggu aja untuk 14 inch dan 16 inch. Kurang lebih sudah sekitar 2 bulan sih untuk Apple SoC ya, dengan Apple M1 chip ini keluar untuk MacBook Pro dan MacBook Air. Aplikasi-aplikasi pasti ditakutkan apakah ini kompatibel atau tidak. Jadi memang beberapa aplikasi yang tidak native atau menggunakan Rosetta 2 yang dikatakan oleh Apple masih kurang baik lah. Bukan dibilang kurang baik ya. Jadi baik dengan yang kecepatan yang diberikan dan Apple SoC itu sudah sangat baik. Tapi pasti jauh lebih baik jika aplikasi itu native dengan ARM arsitektur. Jadi untuk sekarang Office 365 yang dari Microsoft, contoh misalnya Word, Excel, PowerPoint, lalu Outlook, OneNote itu sudah native untuk Apple M1 chip. Jadi kalau Office tidak masalah. Editing video sementara ya pastinya dengan Final Cut Pro, dan kebetulan juga memang workflowku menggunakan Final Cut Pro, jadi tidak masalah di sini. Dan yang lain-lain misalnya contoh Photoshop, lalu untuk Adobe Premiere Pro itu masih belum native. Jadi rumor terakhir, bukan rumor ya, info terakhir tepatnya. Jadi untuk Adobe Photoshop itu beberapa sudah mulai ada native tapi dalam versi beta tester. Jadi belum fix. Kita bisa expect di mungkin pertengahan tahun 2021 baru benar-benar native. Lightroom juga itu akan masuk di Apple SoC dengan M1 chip. Dan mungkin juga mereka mengejar di masalah waktu ketika Pro level benar-benar masuk. Pro level dalam arti 14 inch dan 16 inch yang akan keluar itu nanti akan diberikan, harusnya aplikasi-aplikasi yang benar-benar pro itu harus sudah siap ketika timeline tersebut. Tapi saranku nih, jelas kenapa aku memilih MacBook Pro padahal MacBook Air juga menggunakan M1 chip yang sama. Ini adalah masalah ada fan-nya. Jadi dalam tes tertentu yang sudah aku cek, kalau misalnya MacBook Air itu lebih gampang drop performance-nya dalam keadaan yang lebih lama. Padahal workflowku untuk ngedit video itu bisa sampai 4 jaman ya, 3-4 jam, 5 jam untuk edit video di Final Cut Pro. Jadi supaya performance-nya tetap stabil, aku memilih yang MacBook Pro karena ada fan-nya dan memang dites dalam jangka panjang jauh lebih bagus dan lebih kuat di MacBook Pro. Plus kalau misalnya aku suka keluar tidak memasang charger di laptop ini, bisa 20 jam. Itu menurutku sangat baik lah. Tapi akan memberikan review lebihnya, detailnya nanti setelah aku mencoba beberapa lama dengan Apple M1 chip ini. Aku tahu sudah banyak orang mengatakan ini bagus, tapi aku ingin merasakan sendiri sebenarnya benar-benar bagaimana menggunakan Apple M1 chip ini. Dan untuk editing video yang menurutku sangat baik lah, sebenarnya akan sangat baik dengan Apple M1 chip ini. Jadi kita lihat saja nanti bagaimana untuk 14 inch dan 16 inch. Dan sekarang aku akan memberikan yang detail nih nanti di review selanjutnya untuk Apple M1 chip yang akhirnya aku berani mulai maju ya, mulai pindah dari Intel pindah ke Apple M1 SoC. Baik, itu aja. Bagi kalian mau tanya bisa langsung komen di bawah. Dan sebenarnya sebentar lagi mungkin dari resmi ya untuk iBox atau Digimap mulai masuk nih untuk Apple M1 chip di Indonesia. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.